Ketika matahari mulai menyingsing, ia sudah berada di tambaknya. Karena baginya, pagi adalah berkah, dan memulai semua aktivitas dan menabur benih kehidupan. Maka bekerjalah dan menanamlah, maka engkau akan menyelamatkan kehidupan. Namanya Agus Medotja, putra asli suku Arfak, asal Sambab, SP7, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang kini menekuni pekerjaan sebagai petani tambak ikan. Ia merupakan salah satu anak Papua yang menekuni pekerjaan ini, bahkan satu-satunya dari suku Arfak. Tak pernah terlintas di benaknya atau akan seperti apa masa depannya. Ia terus bekerja dan bekerja di ladangnya. Karena hanya itu yang ia tahu, bahwa dengan bekerja keras ia bisa merubah masa depannya. Sejak putus di sekolah menengah pertama dan kehilangan kedua orang tuanya, tidak membuat ia putus asa. Malah itu menjadi titik awal kebangkitannya untuk berusaha. Ini dari nol, tidak ada bekas kebun, tidak ada bekas yang orang masuk, tidak ada. Dari hutan limbah masih rotan-rotannya banyak, pohon-pohon masih utuh, rawa-rawa. Nah, saya mulai masuk. Saya pertama babat pas di ujung sana, satu kolam. Tidak salah 40 kali 40. Kolamnya besar juga. Kolamnya besar. Nah, jadi 40 kali 40, babat selesai. Langsung tanam padi. Jadi pertama babat itu memang seluasnya ada sekitar setengah hektar lah. Setengah hektar tanam padi pertama. Lihat dari hasil padi ini bisa simpan untuk makan, terus saya taruh ikan. Jadi cetak pematang. Pematang juga asal-asalan, tapi ya namanya belajar begitu sudah. Punya pikiran dalam hati bahwa saya kemauan. Jadi saya bikin pematang itu, cetak pematang satu kolam yang seperempat, 40 kali 40 itu. Tapi yang sebagian belum cetak. Nah, akhirnya cetak satu kolam, saya taruh ikan. Saya panen ikan, lihat hasilnya, oh ini bisa ada keuntungan sedikit ini. Nah, berarti ini jalan keluarnya ini sudah. Akhirnya merembek, saya cetak kolam yang berikut, yang samping ke sini. Kolam berikut samping ke sini. Jadi saya cetak yang kedua. Kedua saya isi, terus sambil saya isi, saya mulai berangkat lagi. Karena sudah isi tanaman, berarti saya sudah anggap saja nganggur. Jadi saya melembek ke sebelah, cetak satu kolam lagi. Nah, cetak 3. 3 kolam itu ukurannya sama, 40 kali 40. Jadi perhitungannya mungkin ada setengah hektar atau kurang sedikit. Saya tanam ikan dari situ, hasilnya itu saya panen ada hasil sedikit. Saya minta bantuan dari Bapak di sebelah, Bapak Payadi, Pak Suyadi. Jadi hasilnya itu dibagi-bagi, saya kasih sedikit, Bapak simpan. Terus yang saya sendiri pegang untuk bawa untuk Mama Dom beri kebutuhan. Pakai untuk kebutuhan. Nah, akhirnya berjalan pelan, akhirnya melembek lagi. Jadi saya setelah begitu kalau sudah ada tanaman, sudah pengangguran, saya berusaha terus. Itu langsung saya babat tambah karena masih hutan besar. Jadi macam sapu kemauan ke depan, akhirnya buka lagi. Nah, buka tambah, jadi setengah hektar itu sudah buka sampai dia memanjanya dari sana sampai ke sini ada sekitar 200 meter.
Anak asli suku Arfak ini tak kenal lelah dalam bekerja. Tangannya yang biasa memegang busur panah untuk berburu, kini terampil dalam menyabit dan mengayun cangkul. Agus tahu bahwa ia hanyalah orang dengan pendidikan rendah, maka ia harus bekerja keras untuk kehidupan keluarganya. Seperti pepatah, kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Dari satu kolam ikan, kini Agus telah memiliki 26 tambak kolam ikan, dan ini dikelola oleh Agus bersama istri dan ke-10 anak-anaknya. Bagaimana Agus bisa menekuni pekerjaan sebagai petani tambak ikan yang sebenarnya tak pernah terlintas di benaknya? Karena hal ini sangat jarang sekali dilakukan oleh orang Papua pada umumnya. Pak Suyadi adalah orang yang sangat berjasa dalam perkembangan awal mula usaha yang saat ini ditekuni oleh Agus Medotja. Sang motivator dan pembimbing asal Tulung Agung, Jawa Timur, yang juga sekaligus menjadi ayah angkat dari Agus Medotja, dialah yang terus memberikan dorongan dan juga semangat bagi putra Arfak ini untuk memulai usaha petani padi dan tambak ikan. Segelas kopi dan singkong bakar untuk mengisi perutnya yang lapar di kala itu menjadi momen sejarah pertemuannya dengan Pak Suyadi. Istilahnya waktu itu Pak Agus itu lewat masuk, atau pas saya bakar singkong, nggak tahu dia tujuannya apa, mau minta jagung atau minta apa. Akhirnya saya pas makan singkong sama minum kopi, akhirnya saya panggil, sudah kamu duduk di sini, bicara apa di sini. Terus Bapak juga sendiri di sini, istilahnya Bapak mau kasih saran supaya untuk ke depan nanti kamu bisa. Akhirnya Pak Agus ini saya kasih tahu, coba kamu tanam padi Kak, yang biasanya itu bisa tahan lama padi. Ya. Kalau singkong kan hanya umurnya 1 minggu saja. Kalau padi jemur kering kan bisa umurnya bisa 1 tahun. Tuh. Akhirnya cerita itu, akhirnya saya kasih tahu, kamu coba tanam padi sama ikan. Ya akhirnya dia ikut. Ya itu sampai sekarang ini. Akhirnya sampai Pak Agus itu punya rumah, punya kolam besar. Saya juga merasa bangga, merasa senang. Ya biarpun saya nggak dikasih apa-apa, saya senang sekali. Lihat itu saja saya senang sekali. Ketika akan memulai usaha yang dirintisnya tidak berjalan dengan mulus, ia sering mengalami kendala. Awal mula Agus disarankan oleh Pak Suyadi untuk menanam padi. Dan ketika ia menanam padi, banjir datang dan menggenanginya. Bahkan ia pernah gagal panen, membuatnya putus asa dan ingin menjual lahannya. Dan ketika ia mulai membuat tambak ikan, banjir datang dan membawa ikannya keluar dari kolam. Bahkan kolamnya kekeringan. Tapi sekarang saya usaha ini masuk ke untuk mau tanam padi, tanam ikan, sapu kendalanya juga termasuk gagar-gagaran. Ada kegagaran itu dari karena air belum teratur, belum ada drainase yang teratur. Akhirnya biasanya kalau mau tanam padi
tidak teratur. Musim hujan air datang langsung kasih hambur padi ya sudah tidak jadi tumbuh. Terus ikan juga begitu. Saya beri bibit sedikit, tanam bibit, musim hujan air datang banjir, bawa ikan habis, akhirnya kegagalan terus. Saya berjalan selama ini. Jadi sapu airnya belum teratur. Kadang-kadang koram kekeringan karena airnya tidak teratur. Ditambah lagi ia sakit stroke dan dirawat di rumah sakit hampir setahun. Ia semakin putus asa, seakan inilah akhir sisa hidupnya. Agus dihadapkan pada dua pilihan, antara berlarut dalam kesakitan, kesulitan dan kegagalan, atau bangkit dan mencari solusi. Kegagalan demi kegagalan ia hadapi, walau terkadang di tengah jalan ia lelah dan ingin menyerah. Namun, ia kembali bulatkan niat untuk bangkit dan terus memacu dirinya melewati batas kemampuannya. Karena ia yakin bahwa di balik kegagalannya pasti ada jalan keluar. Kini dari jerih payahnya, lelahnya, semua kerja kerasnya, ia mulai menikmati hasilnya. Di masa pandemi seperti saat ini, ketika orang kesulitan dalam mendapatkan uang, Agus tidak khawatir akan kebutuhan dapurnya. Perlahan-lahan, rupiah demi rupiah ia peroleh dari hasil kerja kerasnya. Dari pengalaman hidup yang dialaminya, ia sering menasihati dan mengajari anak-anaknya untuk terus berusaha dan bekerja keras, agar kelak mereka bisa menjadi orang sukses. Kesuksesannya sebagai petani tambak ikan tidak terlepas dari dukungan keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya yang terus membangkitkan semangatnya agar jangan menyerah dan terus berusaha. Agus mempunyai 26 kolam tambak ikan. Ikan yang dikembangbiakan adalah ikan mujair, ikan mas, dan ikan bawal. Ikan yang sudah berukuran besar dan siap dijual ditempatkan di kolam terpisah, sehingga mempermudah untuk menjualnya. Pagi ini, Agus akan menangkap beberapa ikan untuk dijual ke pasar. Karena di daerah Wapramasi, hari pasar tidak dibuka setiap hari. Hari ini ia tidak membawa banyak ikan. Ia hanya membawa ikan secukupnya untuk dijual untuk kebutuhan keluarganya. Sehingga ia sudah bergegas pagi-pagi sekali ke kolam penampungan dengan coolbox untuk mengisi ikan dan juga timbangan. Ia langsung menuju pasar. Jarak dari tempat tinggalnya ke pasar kurang lebih 1 kilometer. Sehingga cukup butuh waktu kurang dari 5 menit, Agus sudah sampai di pasar. Agus langsung menuju tempat penjualan ikan yang berada di belakang pasar dan langsung meletakkan dagangannya. Agus selalu menyiapkan ikan segar dari kolamnya, sehingga menarik pembeli. Karena kebanyakan mereka yang datang ke pasar ikan, mereka ingin mendapatkan ikan yang masih segar untuk dikonsumsi. 30. Hal inilah yang membuat Agus selalu menyiapkan ikan yang benar-benar baru diambil dari kolamnya untuk dijual. Dan ini juga membuat ia tidak kesulitan dalam mendapatkan pembeli.
Harga per kilonya 50.000, tergantung besar kecilnya ikan. Karena ikan yang dijual hari ini agak kecil, maka Agus menjual dengan harga per kilonya Rp30.000. Tak butuh waktu lama, ikan segar dengan harga yang terjangkau habis dalam waktu singkat. Ia langsung mengemasi barang-barangnya untuk pulang. Nama Agus Medotga tidak asing bagi orang-orang di daerah Masni, karena ia merupakan satu-satunya orang Papua yang mempunyai tambak ikan di daerah tersebut, sehingga ia sangat dikenal di daerah pasar. Selain menjual hasil tambak ikan miliknya ke pasar, Agus juga melayani permintaan dari rumah-rumah makan di daerah distrik Wapramasi. Bahkan Agus juga melayani permintaan sampai ke ibu kota Kabupaten Manokwari. Setelah dari pasar, ia pulang dan memberikan uang hasil dagangan kepada istrinya untuk belanjaan kebutuhan keluarga. Setelah itu ia langsung mengambil pakan dan memberi makan ikan di kolamnya dan beristirahat sejenak. Di bagian 4 jadi satu saya tampung, dong beri di tempat, yang berikutnya saya bawa ke ada yang pesan saya antar, terus jual di pasar. Jual di pasar, warung makan juga ada yang pesan saya antar. Jadi saya punya usahanya berjalannya seperti itu. Tetapi juga ia melayani para pembeli yang datang ke tempatnya. Ia selalu menyediakan ikan di kolam penampungan. Karena menjaga-jaga kalau apabila ada pembeli yang datang tiba-tiba. Di masa pandemi seperti ini menjadi keuntungan tersendiri untuknya. Ketika orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mendapatkan uang, Agus justru menuai berkah dengan pembeli yang datang ke tempat usahanya. Ketika Anda membeli langsung di tempat, Anda akan menikmati sensasi yang berbeda, yaitu Anda bisa melihat prosesnya mulai dari mengeringkan air di kolam, dan Anda bisa dapat memilih sendiri ikan yang Anda mau. Bahkan Anda bisa mendapatkan bonus tambahan beberapa ikan. Agus selalu menjaga kepercayaan dengan pelanggan karena mata pencariannya yang berasal dari tambak kolam itu. Apabila ikan yang di kolam yang siap dijual untuk dikonsumsi telah habis, ia akan menangkap yang berada di kolam pengembang biakan untuk dipindahkan ke kolam penampungan untuk siap dijual lagi. Begitu seterusnya. Biasanya Agus dibantu oleh istri dan anak-anaknya.
Selain sebagai petani tambak ikan, Agus juga menanam padi, memelihara ayam dan sapi. Sehingga ia bisa mendapatkan uang dari beberapa sumber penghasilan yang dapat ia manfaatkan sewaktu-waktu untuk kebutuhan mendesak. Agus membangun beberapa rumahnya di Kampung Sembab, menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi dari hasil tambak ikan. Jadi hasil dari sini saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Terus yang kedua kepada pemerintah yang selalu bisa bantu saya sedikit bantuan dari awal untuk saya bisa kasih hidupkan saya punya anak, istri, keluarga saya yang datang sama saya semua. Tak terasa sudah 20 tahun lebih ia memulai berusaha sebagai petani tambak ikan. Ia merintisnya mulai dari nol. Dari tempatnya yang dulu hutan rimba, perlahan-lahan ia mulai membuka lubang pohon besar, membersihkan semak belukar dan ikan. Lalu mengalami kendala, sawahnya terendam air dan gagal panen. Dari kegagalan menanam padi, Agus melihat ada sebuah peluang lain yang bisa dimanfaatkan dengan lahan padi yang tergenang air. Lalu, ia membuka lagi petak yang lain untuk tambak ikan. Ia selalu melihat suatu persoalan menjadi peluang, dan itu memacu dirinya untuk terus berusaha, bahkan sampai jatuh sakit karena stroke. Namun, itu tak menghalanginya. Selama sakit, istri dan anak-anaknya melanjutkan usahanya sambil merawatnya. Ketika ia sudah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, tak ada kata menyerah. Dari satu petak sawah menjadi sebuah kolam. Lalu, ia mulai terus membentuk dan menanam benih. Hingga kini, 26 petak tambak ikan serta sawah miliknya mulai menunjukkan hasilnya. Baginya, kemauan, kerja keras, serta dukungan dari keluarga adalah faktor keberhasilan. Jangan pernah malu bekerja apapun itu, asalkan itu pekerjaan yang halal. Walau kadang mengalami hambatan dalam memulai suatu pekerjaan, jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha dan fokus ke depan. Niscaya pengorbanan kita suatu saat akan ada hasilnya. Agus Minotja, putra asal Arfak ini patut menjadi contoh bagi anak-anak Papua. Karena walau hanya tamatan sekolah menengah pertama, bukan berarti ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malah sebaliknya, ia semakin semangat untuk bekerja keras dan mengubah hidupnya. Ia juga ingin berbagi pengalaman dengan siapa saja dan membantu anak-anak Papua, terutama mereka yang tidak sempat melanjutkan pendidikan, sehingga mereka juga bisa mengubah hidupnya walau dengan pendidikan rendah. Jadi saya minta untuk beberapa suku ini, yang anak-anak yang masih muda-muda itu, yang pengangguran, jangan ingin kepada pegawai. Kita wirausaha pun bisa kasih hidup anak, istri. Ini saya pesan, terutama kita punya tempat di tanah Papua ini sangat luas. Cuma kita belum punya kemauan, harus punya kemauan. Karena ada kuncinya adalah keberhasilan itu harus ada di sabar, rajin, itu saja, harus tekun, baru bisa keberhasilan, itu datang. Hal yang penting adalah kemauan untuk berusaha, karena dengan kemauan yang tinggi pasti ada jalan keluar. Walau memiliki pendidikan yang tinggi, akan tetapi tidak didasari dengan kemauan yang kuat serta kerja keras, maka pastilah sia-sia.